Pengendara mobil yang melintas di jalur tol Jakarta-Tangerang dikejutkan dengan seorang pengendara motor yang ikut melaju dengan kecepatan cukup tinggi di kilometer 12. Tanpa memikirkan keselamatan diri, pria pengendara sepeda motor ini bahkan melaju di jalur cepat sehingga mengganggu dan membahayakan pengendara lain. Setelah sejauh 5 km, akhirnya pengendara motor berhasil diamankan petugas patroli jalan raya di pintu tol Karangtengah, Tangerang. Kepada petugas, pengendara motor mengaku masuk tol setelah mengikuti petunjuk dari aplikasi Google Maps. Masuk di Kebon Jeruk, di Kebon Jeruk itu tidak ada transaksi, makanya dia bisa masuk, dan pengakuan dari pengendara tersebut dia mengikuti Google Maps. Pengakuannya mengikuti Google Maps dan dia tidak tahu caranya mengubah ke mode sepeda motor. Alhasil pengendara motor yang nekat melintas di tol Jakarta-Tangerang ini pun diganjar surat tilang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya. Iya, dan saya Prisa Sempodatu kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari Jakarta, di mana ada 2 kelompok remaja menggelar aksi tawuran di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, selain menggunakan senjata tajam, remaja ini juga menggunakan bom molotov. Warga merekam saat 2 kelompok remaja saling serang di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam aksi tawuran ini, para pelaku tawuran menggunakan bom molotov untuk menyerang lawannya. Selain molotov, para pelaku tawuran juga menggunakan petasan dan senjata tajam. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini terjadi. Kawasan ini diketahui kerap terjadi tawuran antar kelompok remaja. Posisi saya kan lagi jaga, tiba-tiba dadu-dadu, saya nggak ngerti. Jadi pokoknya antara jam 2 sampai jam 3 aja gitu. Mereka ini udah ada semacam jadwalnya gitu Bang ya? Ya kalau dibilang mah hampir tiap hari sih. Kayak semalam katanya hampir kejadian. Saya kan posisi di kampung, seperti itu aja. Warga berharap pihak kepolisian dapat mencegah tawuran dengan meningkatkan patroli rutin jelang pagi. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, jaringan kabel udara yang semrawut di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Minggu malam. Akibatnya arus lalu lintas sempat tersendat. Warga panik saat kebakaran dan ledakan terjadi pada jaringan kabel udara di Jalan Raya Fatmawati Cilandak, Jakarta Selatan Minggu malam. Api yang semakin membesar membuat warga tak berani mendekat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting kabel yang menumpuk dan semrawut di satu tiang penyangga. Kebakaran baru berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pengangkut air dari Sudin Gulkarmat, Jakarta Selatan dikerahkan. Petugas PLN langsung mendatangi lokasi untuk memperbaiki dan mengganti kabel yang rusak. Ini tadi kan keluarin api, terus bunyi ledakan. Aku kan sedang didaftar sama PLN. Itu yang kebakar apa, Bu? Kabel PLN kayaknya. Selain merusak beberapa jaringan kabel udara, peristiwa ini juga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat. Dari Jakarta, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hatilah saat membuka pintu mobil. Akibat lalai, seorang pengendara mobil pick-up menyebabkan kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor di Cilacap, Jawa Tengah. Korban menabrak pintu mobil yang dibuka tiba-tiba. Detik-detik kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor ini terekam kamera CCTV. Peristiwa berawal saat mobil pickup yang hendak mengantar buah-buahan berhenti di depan sebuah kios di Jalan Raya Kaunganten, Cilacap. Pintu. Tak lama, seorang penumpang membuka pintu mobil di bagian kanan. Tanpa disadari, dari arah belakang muncul pengendara sepeda motor. Tak sempat menghindar, pengendara motor menabrak pintu mobil dan langsung oleng terjatuh di tengah jalan.
Dari arah berlawanan muncul pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh seorang pelajar dan seketika korban langsung tertabrak motor pelajar yang melaju cukup kencang. Dua penjuru lah dari pintu mobil, terus kena dari motor anak sekolah itu. Korban meninggal langsung meninggal. Luka di dicikat lah, itu sama di telinga itu waktu kena benturan sepeda motor dari arah timur. Korban tewas di tempat usai mengalami luka serius di kepala, sedangkan pengendara motor yang menabrak korban alami luka ringan. Saat ini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polresta Cilacap untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, peristiwa pembunuhan 4 anak kandung oleh ayahnya terus bergulir. Pasca diotopsi di RS Polri, 4 jenazah anak korban pembunuhan dilakukan oleh ayah kandung dimakamkan di TPU Bedahan Sawahan, Depok. Dan suasana haru pun menyelimuti prosesi pemakaman. Jasad 4 anak yang menjadi korban pembunuhan ayah kandung dikuburkan Minggu sore di tempat pemakaman umum Bedahan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Keempat jenazah dimakamkan berjejer. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman keempat kakak beradik ini. Sejumlah keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan. Bahkan polisi terbawa emosi hingga menangis dan mengusap mata saat menyampaikan perkembangan kasus kepada awak media. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari Ibu D selaku ibu dari keempat korban ini. Rencananya polisi akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Panca Darmansyah merekam aksi pembunuhan terhadap 4 anaknya yang kemudian dibaringkan di kamar tidur di rumah kontrakannya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sementara saat kejadian istri pelaku tengah dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dianiaya pelaku. Malang Nian, nasib 4 bersaudara, VA, SP, AR, dan AS. Mereka tewas di tangan ayah kandungnya, Panca Darmansyah, di sebuah rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hari itu Rabu 6 Desember 2023, warga curiga dengan bau tak sedap di rumah kontrakan pelaku. Apalagi warga kerap mendengar pertengkaran di rumah ini, dan sudah 4 bulan pelaku belum membayar uang sewa. Setelah diperiksa, 4 anak penghuni rumah ditemukan tewas terbaring di dalam kamar. Anak tertua berusia 6 tahun, sedangkan yang paling kecil berusia 1 tahun. Sementara ayah keempat anak tak berdosa ini tergeletak di kamar mandi. Pelaku lemas dan tangannya penuh luka. Pelaku berupaya bunuh diri, namun gagal. Selain itu di lantai rumah terdapat pesan untuk istri pelaku yang ditulis menggunakan darah. Adapun istri pelaku D saat ini tengah dirawat di rumah sakit juga terluka parah usai dianiaya pelaku. Yang saya tahu kejadian KDRT aja. Setelah itu saya nggak tahu selanjutnya semenjak hari Minggu. Nah pas terakhir tadi pagi si pelaku minta dibelikan Mezom 4 botol. Kalau saya karena merasa tetangga baik teman saya beliin. Saya sampai rumah, saya ketok pintunya, saya bilang, "Bang, ini mezonnya." Dia bilang, "Taruh aja depan pintu." Yaudah, setelah itu saya tinggal. Jadi nggak sempat masuk? Nggak sempat masuk. Nah, setelah itu saya pergi sama istri, tetangga nelpon kejadian kayak gini. Gitu. Pasca istri pelaku dirawat, keluarga korban telah melaporkan kasus KDRT ini ke polisi, namun belum sempat diusut tuntas. Padahal, jika terjadi dugaan KDRT, orang-orang terdekat pelaku seharusnya segera dievakuasi dan dijauhkan dari pelaku.
Apalagi sudah ada laporan polisi dan dalam hal ini ibunya sudah masuk rumah sakit karena mendapatkan tentunya trauma di badan secara fisik. Yang harusnya memang harus disingkirkan, dalam arti dipisahkan daripada pelaku yang melakukan KDRT tersebut, dan ini tidak dilakukan. Kelalaian sangat bisa terjadi di sini, Mbak. Jasad keempat bocah malang ini kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati bersama pelaku yang terluka parah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, balita berusia 3 tahun yang dianiaya pacar tantenya yang berinisial RA usia 29 tahun saat ini kondisinya kritis. Ya, pemirsa, saat ini korban dirawat di RS Polri Kramat Jati. Kondisinya benar-benar kritis sehingga diperlukan atensi kesehatannya. Kondisi balita berusia 3 tahun ini sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang kurus dan dipenuhi luka lebam. Diduga beberapa luka bekas sundutan rokok pun membekas di tubuhnya. Penganiayaan terhadap balita tersebut direkam oleh tante korban, RA, yang tampak berdiri sambil memegang kaki korban. Sementara itu, pemirsa, RA hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang ke Mapolres Metro Jakarta Timur. RA ditangkap karena menganiaya keponakan pacarnya yang masih berusia 3 tahun di rumah kontrakan di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku mengaku menyiksa korban karena kesal lantaran korban kerap rewel dan juga menangis. Pelaku disangkakan pasal tentang penganiayaan anak dan pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Ponakan sendiri atau ponakan orang? Ponakan orang lain, Pak. Pacar? Iya, Pak. Kenapa kamu aniaya? Baik motifnya karena anak ini sering rewel untuk pengakuan tersangka, yang mana sehingga kejadian tersebut berulang yang dilakukan oleh tersangka. Sudah berapa lama anak itu dianiaya, Bu? Baik tersangka dan tante korban dan korban pada saat itu tinggal di kontrakan itu. Ya, pemirsa, terima kasih kembali di iNews Siang. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga desa di Bandung Barat. Cawapres Partai Perindo itu membuka bazar sembako murah untuk warga. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menyapa warga desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu pagi. Kedatangan Mahfud langsung disambut antusias oleh warga. Selain menyapa para simpatisan dalam kunjungannya, Mahfud MD sekaligus membuka bazar sembako murah serta menerbangkan 1000 layang-layang bergambar paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Mahfud MD menargetkan kemenangan besar pasangan calon nomor urut 3 di wilayah Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, Mahfud juga mengaku tidak memiliki persiapan khusus dan sudah sangat siap untuk mengikuti debat Capres-Cawapres. Pasar murah, Helaran namanya. Jadi lalu ada lepas layang-layang, ini kan biasa kesenangan rakyat. Kita juga waktu kecil dulu. Dan ini pasar murah ini diselenggarakan ya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita harus berusaha memberi kepada masyarakat itu yang paling meringankan. Karena kita ini, negara ini melayani. Sementara itu, pemirsa, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bertemu para pendukungnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menghadiri konsolidasi pemenangan yang dihadiri ribuan pendukung dan pimpinan parpol pengusung. Konsolidasi digelar mengambil tema Waktunya Indonesia Maju. Dalam kesempatan ini, calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka memperkenalkan beberapa program unggulan yang dapat dinikmati masyarakat jika terpilih sebagai calon presiden mendampingi Prabowo. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku memiliki gagasan yang hebat yang dapat dipersembahkan bagi masyarakat. Konsolidasi kemenangan bagi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 ini juga digelar FPPG dan ALMI Pro UI. Dukungan bagi Prabowo Gibran diberikan karena dinilai sebagai sosok yang moderat.
Konsolidasi dan dukungan ini dari FPPG ini diharapkan menambah potensi kemenangan pada Pilpres 2024 mendatang. Harus punya gagasan yang bagus, nggak boleh joget-joget. Kita punya gagasan yang hebat. Kita punya strategi yang hebat. Kita punya peta ke depan. Kita beralih pemirsa ke Badan Pengawas Pemilu Kota Cirebon, Jawa Barat yang menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di Kota Cirebon. Dugaan pelanggaran itu terkait keterlibatan membawa anak-anak saat kampanye. Ribuan warga dan tim pemenangan Amin memadati alun-alun Sangkala Buana Kasepuhan Kota Cirebon. Mereka hadir untuk melihat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Namun warga dan simpatisan turut membawa anak-anak mereka yang masih di bawah umur dalam kegiatan politik. Temuan ini pun menjadi atensi khusus Bawaslu Kota Cirebon karena dalam pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berisi tidak boleh melibatkan anak-anak dalam kampanye. Ketua Bawaslu Kota Cirebon mengatakan temuan dugaan pelanggaran ini akan ditindaklanjuti dengan memanggil beberapa pihak terkait. Itu telah menerbitkan himbauan gitu ya terkait apa yang harus ditaati dalam proses pelaksanaan kampanyenya dan apa yang memang tidak boleh dilakukan dalam proses kampanye. Dalam hal ini itu akan menjadi dugaan pelanggaran. Nah terkait pelibatan anak tentunya juga itu ada di pasal 280 Undang-Undang. Bawaslu mengingatkan kepada tim kampanye atau masyarakat agar tidak membawa anak-anak ataupun mengikut sertakan warga yang berusia di bawah 17 tahun dalam kegiatan kampanye. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Siti Atikoh, istri calon presiden Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti kegiatan senam bareng warga Kota Serang di kawasan alun-alun Kota Serang. Kedatangan Siti Atikoh pemirsa mendapatkan sambutan hangat dari warga Banten khususnya yang berada di Kota Serang. Siti Atikoh, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti kegiatan senam bareng warga Kota Serang di kawasan alun-alun Kota Serang. Atikoh ditemani Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk senam bersama warga. Kedatangan Siti Atikoh mendapatkan sambutan hangat dari warga Banten khususnya yang berada di Kota Serang. Selain senam, warga juga bisa memeriksa kesehatan gratis di momen ini. Atikoh menyampaikan pesan tentang pentingnya memperhatikan gaya hidup sehat kepada masyarakat. Sambutan warga yang sebagian besar merupakan ibu-ibu ini pun membuat suasana semakin meriah. Pokoknya membahagiakan ya, bisa silaturahmi dengan mbak-mbak ibu-ibu yang ada di Banten ini, terutama Serang, sekaligus juga bisa bugar lah, karena itu penting sekali untuk menjaga kesehatan. Ibu, hari ini rencananya mau ngapain aja Bu di Serang? Ya mau cek ke harga pasar juga ya, karena kemarin beberapa ketika saya kunjungan ke Jawa Barat, kemudian DIY sama Jawa Tengah itu masih banyak keluhan. Ya pemirsa, Full Gospel Businessmen's Fellowship International bertajuk Impactful Life Never Give Up digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Eksekutif Chairman MNC Group yang juga Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo menjadi salah satu pembicara untuk berbagi wawasan kepemimpinan dan juga kebangsaan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo hadir dalam kegiatan Full Gospel Businessmen's Fellowship International yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Bertema Impactful Life Never Give Up, HT berbagi wawasan seputar kepemimpinan dalam bangsa dan negara. HT meyakini sosok pemimpin yang tepat harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, salah satunya melalui politik pelayanan. Saya rasa kita tahu kan ada istilah servant leadership, itu leadership yang melayani dalam
perspektif apapun, sebagai pemimpin bangsa, sebagai pemimpin partai politik, sebagai pemimpin organisasi, pemimpin perusahaan, grup, ya, atau juga pemimpin di rumah tangga. Ya, kalau suami kan kepala rumah tangga. Jadi servant leadership itu bisa diterapkan di semua aspek kehidupan kita dalam posisi apapun. Prinsip mau melayani untuk masyarakat menjadi salah satu karakter yang kerap digaungkan HT ketika berbagi pandangan arti sebuah pemimpin di berbagai tempat. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Esra Ambarita, Rikonaldo iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, di mana memasuki musim penghujan, berbagai upaya dilakukan guna mengantisipasi banjir ketika hujan datang. Ya, tak terkecuali di Makassar, Sulawesi Selatan pemirsa, pemerintah dan warga turun membersihkan sampah di sungai. Tanpa pikir panjang, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto meluncur ke Kanal Andi Jema. Tak hanya Wali Kota, jajaran Forkopimda dan petugas TNI dari Dandim 1408 Makassar Letkol Infantri Lizardo Gumai bersama warga beramai-ramai membersihkan sampah. Sampah di kanal ini kerap menjadi penyebab tersumbatnya aliran air di sungai. Aksi heroik Wali Kota Makassar ini pun mendapatkan respon positif dari warga setempat. Warga pun antusias ikut serta bergotong royong membersihkan sampah. Kami dari warga masyarakat ikut bersama kerja bakti untuk membersihkan kanal Mamajan Dalam untuk menciptakan Indonesia bersih. Saya bersama Pak Dandim dan teman-teman dari Brimob dan seluruh Forkompinda, keluarga besar Kodim 1408 Makassar dan keluarga besar pemerintah Kota Makassar, mulai dari Pak Camat, Lurah dan seluruh masyarakat hari ini bersama-sama di kanal dengan teman-teman kepolisian membersihkan kanal sebagai semangat kita untuk menjaga kebersihan, semangat kita Makassar bebas banjir untuk Indonesia. Dengan mengandalkan kekompakan, sampah yang sudah diambil dari kanal langsung diangkut truk yang sudah disiapkan. Aksi bersih-bersih sampah di kanal diharapkan menjadi awal gerakan untuk menjaga Indonesia dari banjir dan sampah. Kolaborasi menjaga kebersihan sangat diperlukan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kota bersih, warga akan terbebas dari banjir ketika musim penghujan datang nanti. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir desa Blangraya, Kecamatan Muara Tiga, Laweng, Kabupaten Pidi Aceh pada Minggu pagi. Para Rohingya saat ini sedang didata oleh pihak petugas di tepi pantai. Beginilah kondisi ratusan Rohingya yang kembali terdampar di pesisir pantai desa Blangraya, Kecamatan Muara Tiga, Laweng, Kabupaten Pidi Aceh pada Minggu sekitar pukul 3 dini hari menjelang subuh pagi tadi. Menurut masyarakat setempat, kapal kayu yang digunakan oleh ratusan etnis Rohingya tersebut sempat terlihat sekitar pukul 1 dini hari yang berlayar di seputar pesisir, namun sempat digiring ke laut lagi. Ada 180 orang etnis Rohingya yang berada di dalam kapal kayu tersebut. Para etnis Rohingya berjalan kaki saat mendarat menuju ke desa Blangraya di Muara Tiga, Laweng, Pidi Aceh. Dari jumlah Rohingya 180 orang, diantaranya terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, perempuan dewasa 74 orang, anak perempuan 27 orang, anak laki-laki berjumlah 26 orang. Mereka mendarat di Kampung Tuhabihu. Kampung Tuhabihu mereka tidak lama kemudian langsung menuju jalan kaki ke lokasi Blangraya. Kondisi mereka saat mendarat bagaimana ini? Kondisi mereka saat mendarat orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami kesakitan. Ini berapa banyak mereka nih? Ini banyak 180. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 135 warga etnis Rohingya dibawa warga Lamreh ke kantor Gubernur Aceh akhirnya dipindahkan ke Scout Camp Pramuka di Pidi. Ya, namun pemirsa, ratusan warga Rohingya tersebut kembali ditolak warga Pidi sehingga pukul 12 malam kemarin kembali dipindahkan ke kantor Gubernur Aceh.
135 warga etnis Rohingya kembali alami penolakan dari warga Pidi setelah dipindahkan Pemkab Aceh Besar dari depan kantor Gubernur Aceh. Sehingga saat ini ratusan warga Rohingya kembali berada di depan kantor Gubernur Aceh. Relawan Rapi Kota Banda Aceh bersama warga garda terdepan memberikan asupan untuk ratusan etnis Rohingya. Jadi mereka menolak sana, menolak. Akhirnya para mobil truk tu masyarakat, akhirnya tengah malam semalam kita jam 12 dibawa kemari. Habis diturunkan, mereka langsung pergi. Hingga saat ini ratusan warga Rohingya masih terkatung-katung nasibnya. Dari Banda Aceh, Sukri Safruddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi berlanjut terkait pengungsi Rohingya ini, kita terhubung dengan rekan Syukri Syarifuddin di depan kantor Gubernur Aceh. Halo, selamat siang rekan Syukri. Rekan Syukri, mungkin bisa Anda gambarkan di belakang Anda sekarang ini sangat ramai sekali. Sedang apa di sana, silakan rekan Syukri. Oke, baik Pram dan Ocha. Bisa saya gambarkan di belakang posisi saya berada saat ini, itu tepatnya di tepi kantor Gubernur Aceh, di Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh. Dan di sini sedang berlangsung proses pemindahan warga etnis Rohingya dari Taman Ratu Safiatuddin Banda Aceh menuju ke gedung Rumah Sejahtera di Ladong Aceh Besar. Sebagaimana informasi, hingga dari kemarin warga Rohingya ini ditolak oleh warga dari Lamre menuju ke kantor gubernur dan ke Kabupaten Pidi. Bahkan saat ini mereka belum mendapatkan bantuan ataupun data dari pemerintah, bukan data, hingga saat ini mereka belum didampingi oleh pihak UNHCR IOM, mengingat di lokasi ini saat ini masih ada anak-anak, perempuan dan pria dewasa. Begitu, Pak. Oke, rekan Syukri, apakah benar mereka terkatung-katung dan kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya setelah ini? Oke, benar sekali. Dari kemarin sore mereka ditolak oleh warga Lamre, dibawa ke kantor gubernur, kantor imigrasi, bahkan sempat dibawa ke Kabupaten Pidi di Ken Pramuka. Namun lagi-lagi mereka ini ditolak oleh warga di sana. Dan akhirnya para Rohingya ini dikembalikan ke depan kantor gubernur. Dan saat ini masih berlangsung proses pemindahan dari pinggir kantor gubernur untuk dibawa ke kantor Rumah Sejahtera Ladong Aceh Besar. Oke, baik, terima kasih banyak rekan Syukri. Kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Aceh PD. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.